Shalom Bu, di sini saya Rayandis Tumorang dari kelas 9E akan mewawancarai seorang hamba Tuhan mengenai pelayanan. Sebelumnya saya perkenalkan, di sini ada Amang Guru Desinaga sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai penyuluh agama Kota Batam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Amang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya wawancarai hari ini. Oke, langsung saya ke pertanyaan pertama Amang. Menurut Amang, apa itu pelayanan gereja? Nah, pelayanan gereja itu adalah pelayanan yang bersifat holistik sebenarnya. Kenapa? Karena kita mengacu kepada perintah Tuhan Yesus, ya. Jadi harus menjadi garam dan terang. Nah, pelayanan gereja itu ada dua. Satu yang bersifat lokal. Pelayanan lokal ini maksudnya bagaimana para pelayan-pelayan atau hamba Tuhan yang disebut dalam gereja masing-masing itu bertugas dalam melakukan tugas pelayanannya dalam gereja, dalam menjalankan liturgis gereja. Nah, yang kedua, pelayanan gereja itu juga disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, marturia, koinonia, sama diakonia. Tapi yang lebih menonjol ini biasanya diakonia, sehingga tugas-tugas ini pun dikerjakan dengan baik oleh gereja lokal masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat itu sendiri. Demikian. Oke. Yang kedua, bagaimana pelayanan gereja bisa diterima secara ikhlas? Karena ada tanggapan sebagian orang bahwa pelayanan itu dianggap sebagai beban. Nah, pelayanan itu sebenarnya harus mengacu kepada kasih dari Tuhan. Bagaimana kita sudah diselamatkan Tuhan, jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu, Tuhan Yesus bilang kita harus melayani Dia. Sebagai itu rasa syukur kepada Tuhan. Jadi dengan ikhlas kita lakukan itu, karena yang dulunya kita harus mati oleh karena dosa kita, tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang mau melayani Tuhan itu harus ikhlas dan tulus, sehingga semua yang dia kerjakan itu semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja bagi lingkungan masyarakat? Pelayanan sosial untuk lingkungan itu juga mengacu kepada marturia tadi, sehingga bagaimana kita ini berdampak di lingkungan. Lingkungan itu biasanya majemuk, ya, yang di situ ada beragam suku, agama, dan budaya. Lalu bagaimana kita dalam sikap ini? Pertama, ketika lingkungan itu kita bisa berkolaborasi, berkontribusi, kemudian berdonasi juga. Ketika lingkungan itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang jelas, kita harus berdampak bagi lingkungan dan turut menjaga keamanan lingkungan itu sendiri. Demikian. Ya, Bang. Selanjutnya, apa dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat? Dasarnya itu kasih. Tidak lain dari itu, kita harus melayani dengan kasih. Karena kasih inilah yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan, dan itu yang kita terima. Kita merasakan bahkan Tuhan turun dari surga menjadi manusia oleh karena kasih. Jadi dasar pelayanan gereja itu adalah harus berlandaskan kasih. Nah, ketika kita ngerti kasih, kami sebagai penyuluh agama Republik Indonesia yang ada di Kepulauan Riau, Kota Batam, penyuluh agama Kristen, ya. Oleh karena kasih inilah yang terus kita jalin dengan baik juga di luar agama kita. Harus ada kasih antara sesama, kasih kepada Tuhan, bahkan bagi banyak orang harus diaplikasikan setiap hari. Begitu. Yang terakhir, Bung, apa yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama? Untuk melayani sesama itu yang perlu kita pelajari, yang kita tahu, yang pertama kita harus tahu budayanya, kemudian tentu suku, agamanya gitu. Apalagi kita yang
tinggal di Indonesia ini, yang Indonesia secara umumnya, secara khususnya yang ada di Kota Batam. Kota Batam ini adalah merupakan kota yang majemuk suku, budaya, dan agama, sehingga itu menjadi kekayaan bangsa kita untuk terus dijaga dengan baik, sehingga kebinekaan itu terus terjalin dengan baik. Kami dari penyuluh agama Republik Indonesia yang ada di Kota Batam ini harus terus menggaungkan moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bersikap orang yang netral dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Jangan sampai kita terikut dalam konflik-konflik yang tidak kita mengerti. Nah, itulah tugas kami juga untuk menggaungkan. Yuk kita sama-sama menjaga moderasi beragama di seluruh Indonesia Nusantara yang indah ini, yang kaya ini. Kita menjaga moderasi beragama, kita tetap rukun di lingkungan kita juga. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus menghargai agama orang lain, suku, budayanya harus kita hargai. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada saling menghargai, maka di sana akan tercipta kedamaian luar biasa. Jadi untuk lingkungan itu khususnya, yuk mari kita terus menjaga kerukunan umat beragama ini. Dengan ada moderasi beragama yang terus digaungkan, maka ya kita yakin bahwa Indonesia akan aman, damai, oleh karena kita mengerti ya bagaimana kita sama-sama menjaga bangsa dan negara ini. Nah, demikian. Baik, Amang, sekian wawancara saya pada hari ini. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah kita sebagai orang Kristen harus selalu melayani demi sesama dan Indonesia. Ya, melayani dengan kasih. Dan kasih. Oke, terima kasih Amang atas waktunya sekali lagi.